warna. Sebentar. Sinyal darurat di saat dini hari segera direspon prajurit Angkatan Laut di KRI Surabaya 591 Koarmada 2. Sebuah kapal siaga desa asal Pulau Sepekan, Madura, terombang-ambing semalaman di tengah lautan. Sekitar 15 km di sebelah barat Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Baling-baling kapal kayu patah. Seorang ibu pasca operasi sesar yang menjadi penumpang kapal kayu dalam kondisi kritis. Sementara sang bayi juga dikabarkan terancam keselamatan jiwanya. Evakuasi pun berpacu dengan waktu. 2 unit landing craft vehicle personnel atau kapal khusus pendaratan pasukan diturunkan dari jarak 1.200 yard menuju kapal siaga desa. Warna lampu. Nah, ini. Ini taruh kresek merah aja. Taruh kresek merah. Ya, taruh kresek merah. Kasih ya. Jangan terlalu dekat. Sebentar. Ikutin Su. Agak ini sini aja. Yo. Kasih, Yose kasih. Udah aman, guys. Awas kamu. Udah, Yose lagi tidur, jangan. Sebanyak 8 orang penumpang yang terdiri dari 2 orang pasien, yaitu ibu dan bayinya, 2 orang keluarga pasien, serta 4 orang tenaga medis yang terdiri dari 3 dokter dan 1 bidan, berhasil dievakuasi ke kapal perang khusus angkutan dan pendaratan tempur ini. Yanti Mulyana dikabarkan mengalami kejang-kejang saat akan melahirkan anak ketiganya di rumahnya di Pulau Pagerungan kecil di ujung Pulau Kangean. Karena kondisinya ini, ia pun harus melahirkan secara sesar di Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga, Surabaya. Karena butuh pertolongan medis lebih lengkap, Yanti langsung dirujuk ke Sumeneb menggunakan kapal kayu siaga desa Sapeken. Namun kapal mengalami musibah patah baling-baling dan sempat kehilangan kontak selama 1 malam. Jadi saya sedang melakukan kegiatan baksos dan memang ini di luar rencana, ternyata ada pasien dilaporkan kejang dan ternyata hamil. Lalu kita putuskan untuk dioperasi, sedangkan kesadarannya kita anggap tidak bagus ya, jadi terpaksa harus kita bantu nafasnya. Nah, kita lakukan referral kemarin itu berangkat jam 11 siang dari Pulau Pagerungan Besar, lalu sampai di Pulau Sapeken kira-kira jam 1 siang, masih menunggu kapal yang tadi. Dan pukul 18.30 mulai mesin mati, dan itulah mulai kami rombang-ambing. Pasiennya juga sempat kritis. Saat mesin mati itu kami lakukan pertolongan, akhirnya bisa teratasi kira-kira pukul 1 malam. Pukul 1 malam teratasi, alhamdulillah. Jadi pasiennya bisa tertolong dan ombak pun juga makin reda setelah lewat dini hari itu. Jadi memang titik kritisnya sudah sedikit terlewati, tapi masih perlu perawatan lebih lanjut pasien ini. Ferry. Satu lagi, Pak. Ferry, tarik buangan, Ferry. Beberapa menit kemudian, kapal pengangkut personel tiba di kapal KRI 591
Namun angin dan gelombang laut yang tidak bersahabat membuat kapal kesulitan merapat. Jangan banyak-banyak di tangga. Pakai begini. Meski terombang-ambing, satu persatu tenaga medis dan keluarga pasien harus berpindah ke kapal KRI 591 melalui tangga. Suaminya boleh juga. Iya. Suaminya. Pasien sama saya aja. Di suaminya ya. Enggak temenin. Wes, kurangnya orang di sini, Bro. Kakinya. Awas. Ayo. Ketinggian ya Ibu Bidan ya? Bidan ketinggian. Hah? Iya, kalau bisa naik ya. Ayo pelan-pelan. Kaki. Ibu di sini. Yoi. Sementara pasien, seorang dokter dan bidan wanita langsung ditarik dengan katrol bersama kapal pengangkut personel. Kondisi pasien sendiri masih tak sadarkan diri meski titik kritis telah berlalu. Ruang paket. Terus. Pasien terima. Ruang colokan. Saya tunggu. Yang bawah terima yuk. Satu. Setelah bayi prematur dalam box inkubator diamankan, para kru kapal memindahkan Yanti Mulyana. Oke. Pas. Dengan KRI Surabaya 591, selanjutnya pasien dibawa ke Pulau Kangean untuk mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sementara kapal siaga desa yang rusak pun diderek untuk perbaikan. Masuk. Tiba di Kangean, pasien kembali diangkut kapal pengangkut personel menuju daratan. Tim medis rumah sakit yang dihubungi telah menunggu di dermaga Pelabuhan Teluk Ketapang, Kangean. Langsung memaskan dia pakai top. Setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit di Pulau Kangean, Yanti Mulyana, sang ibu, harus kembali dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di Sumeneb. Meski kondisinya stabil, jumlah sel darah merah si ibu turun drastis. Setelah dilakukan penstabilan, diobservasi HB pasien itu 5,8. Jadi butuh transfusi. Di mana di RS Abuya Kangean ini masih belum bisa transfusi. Maka dari pesan dari direktur untuk dirujuk ke RSUD Muhammad Anwar. Dengan menggunakan kapal cepat, Yanti dan bayinya tiba di Pelabuhan Kalianget, Sumeneb Daratan. Tak adanya fasilitas ruangan kamar khusus untuk pasien membuatnya harus rela tiduran di atas tandu di lantai kapal.
Ya, alhamdulillah karena saya rasa di Kangean bagus anunya, sana pelayanannya bagus, apalagi sampai ke sini saya istilahnya digratiskan oleh pemerintah baik bidan-bidannya dokter. Berapa hari ini perjalanan dari Sapekan baru nyampe di Sumeneb sekarang? 3 hari. Setelah semua penumpang turun, barulah Yanti dan sang bayi dibawa menuju ambulans yang telah menunggu. Agar bisa mendapat penanganan dan pengawasan yang maksimal, ibu dan bayi dibawa dengan ambulans yang berbeda.